Panganjali. Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about genetic engineering and gene expression. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Teres Karunanda with last name 2413031016. Okay, the first material will be presented by me. Okay. Yes, a biotechnology company develop recombinant bacteria capable of producing human insulin for the treatment of diabetes. In the process, the human insulin gene was isolated. Two, the gene was inserted into a bacterial plasmid. 3. The recombinant plasmid was introduct, introduct, introduct into bacterial cells. The bacteria product like large amounts of insulin protein. However, early in the experiment, it was discovered that the gene could not be expressed optimally in the bacteria. The research team suspected problems with 1. The structure of eukaryotic genes, 2. The regulation of gene expression, 3. The genetic engineering techniques used. Oke, tadi materi pertama itu merupakan kasus. Nah, di mana seorang perusahaan bioteknologi mengembangkan bakteri rekombinan yang mampu menghasilkan insulin manusia untuk pengobatan diabetes. Nah, dalam proses tersebut, pertama, gen insulin manusia diisolasi, kedua, gen dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, dan yang ketiga, plasmid rekombinan dimasukkan ke sel bakteri. Dan yang keempat, bakteri menghasilkan protein insulin dalam jumlah besar. Namun, pada tahap awal percobaan ditemukan bahwa gen tidak dapat diekspresikan secara optimal dalam bakteri. Tim peneliti menduga terdapat masalah pada pertama itu struktur gen eukariot, kedua itu regulasi ekspresi gen, ketiga itu teknik rekayasa genetika yang digunakan. Nah, the next material is question 1. Explain the meaning of DNA and RNA and the difference in their functions in cells. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah pertanyaan studi kasus. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian DNA dan RNA serta perbedaan fungsi keduanya dalam sel. Nah, jadi teman-teman juga pasti sudah mengetahui apa sih itu DNA dan RNA. Jadi saya di sini akan menjelaskannya lagi. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik utama dalam sel dan berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein serta pewarisan sifat. Nah, sementara itu kalau RNA atau ribonucleic acid, dia berperan sebagai perantara dalam proses ekspresi gen, terutama dalam menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Nah, perbedaan utama keduanya terletak pada struktur dan fungsi, di mana DNA berbentuk helix ganda dan bersifat stabil untuk penyimpanan informasi, sedangkan RNA umumnya beruntai tunggal dan berperan aktif dalam proses transkripsi dan translasi seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. Okay, the next material is question 2. Explain the meaning of 1 gene, 2 genome, 3 plasmid, and their relationship in genetic engineering. Nah, materi selanjutnya itu adalah pertanyaan kedua. Penjelaskan pengertian gen, genom, dan plasmid, serta hubungan ketiganya dalam rekayasa genetika. Jadi,
Gen itu merupakan unit dasar pewarisan sifat yang berupa segmen DNA yang mengandung informasi untuk membentuk protein tertentu. Nah, genom itu adalah keseluruhan materi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme, termasuk semua gen dan sequence non-coding. Dan selanjutnya plasmid adalah molekul DNA kecil berbentuk sirkular yang terdapat di dalam sel bakteri dan terpisah dari kromosom utama. Nah, dalam rekayasa genetika, gen yang diinginkan, misalnya gen insulin manusia, diambil dari genom, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid sebagai vektor, sehingga plasmid berfungsi sebagai alat untuk membawa dan mengekspresikan gen tersebut di dalam sel bakteri. Okay, the next measure is question 3. Explain the basic structure of genes in prokaryotic organism, including promoter, operator, dan operon. Jadi materi selanjutnya itu adalah pertanyaan ketiga. Nah, di mana pertanyaannya itu jelaskan struktur dasar gen pada organisme prokariot termasuk promoter, operator, dan operon. Nah, jadi struktur gen pada organisme prokariot relatif sederhana dan terorganisasi dalam sistem operon. Nah, promoter itu merupakan daerah DNA tempat RNA polimerase berikatan untuk memulai transkripsi. Nah, di mana operator adalah bagian DNA yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein regulator yang mengontrol apakah gen akan diekspresikan atau tidak. Nah, operon adalah satu kesatuan unit genetik yang terdiri dari beberapa gen struktural yang dikendalikan oleh satu promoter dan operator, sehingga beberapa gen dapat diekspresikan secara bersamaan dalam satu transkripsi. Yang keempat itu adalah the next material is question 4. Compare the gen structure of eukaryotes with that of prokaryotes, especially regarding 1 introns, 2 exons, 3 regulatory complexity. Nah, jadi materi saya itu pertanyaan keempat. Bandingkan struktur gen eukariot dengan prokariot, terutama terkait intron, ekson, dan kompleksitas regulasi. Nah, jadi di mana struktur gen eukariot itu lebih kompleks dibandingkan prokariot karena mengandung intron dan ekson. Nah, ekson itu adalah bagian gen yang mengkode protein, sedangkan intron adalah bagian non-coding yang harus dihilangkan melalui proses splicing sebelum translasi. Nah, selain itu, regulasi gen pada eukariot itu melibatkan banyak elemen seperti enhancer, silencer, dan faktor transkripsi yang membuat proses ekspresi gen menjadi lebih kompleks. Nah, berbeda dengan prokariot, gen eukariot tidak tersusun dalam operon, dan biasanya diekspresikan secara individual. Okay, the next material is question 5. Explain the concept of the central dogma of molecular biology and its states: 1. Replication, 2. Transcription, and 3. Translation. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah pertanyaan kelima. Jelaskan konsep dogma sentral biologi molekuler dan tahapan pertama replikasi, 2 transkripsi, 3 translasi. Jadi, di mana dogma sentral biologi molekuler itu menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA hingga menjadi protein. Dan proses pertama adalah replikasi, yaitu penggandaan DNA untuk memastikan setiap sel anak memiliki informasi genetik yang sama. Selanjutnya adalah transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA dari cetakan DNA oleh enzim RNA polimerase. Dan tahap terakhir itu adalah translasi, yaitu penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi rantai asam amino atau protein di ribosom. Nah, di mana ketiga proses ini merupakan dasar dari ekspresi gen dalam sel. Okay, the next material is question 6. Explain the meaning of genetic engineering and its application in the following fields. Yang pertama health, yang kedua agriculture, yang ketiga industri. Jadi materi selanjutnya adalah pertanyaan ke-6. Jelaskan pengertian rekayasa genetika serta tujuan penerapannya dalam bidang kesehatan pertanian industri. Jadi
Jawabannya itu pasti juga teman-teman sudah mengetahui apa itu rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu adalah teknik manipulasi materi genetik suatu organisme untuk menghasilkan sifat atau produk yang diinginkan. Dalam bidang kesehatan, teknologi ini digunakan untuk produksi obat seperti insulin dan vaksin. Dalam pertanian, rekayasa genetika itu dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman tahan hama atau memiliki hasil panen tinggi. Sementara itu, kalau dalam industri, teknologi ini digunakan untuk memproduksi enzim, biofuel, dan bahan kimia tertentu secara efisien. The next measure is question 7. Explain the working principle of the following techniques. 1. PCR, 2. Gel electrophoresis, 3. Recombinant DNA, and 3. CRISPR Cas9. Nah, materi selanjutnya ini adalah pertanyaan ketujuh. Jelaskan prinsip kerja teknik berikut. Pertama PCR, kedua electrophoresis gel, yang ketiga DNA rekombinan, dan yang keempat itu CRISPR Cas9. Nah, jadi PCR atau polymerase chain reaction itu merupakan teknik untuk memperbanyak segmen DNA secara in vitro sehingga diperoleh jumlah DNA yang cukup untuk analisis atau rekayasa. Sedangkan electrophoresis gel itu merupakan metode untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran menggunakan medan listrik sehingga dapat dianalisis. Nah, kalau DNA rekombinan itu adalah teknik menggabungkan DNA dari dua sumber berbeda, misalnya gen manusia dengan plasmid bakteri untuk menghasilkan DNA baru. Nah, sementara itu, kalau CRISPR Cas9 adalah teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan pemotongan DNA secara spesifik pada lokasi tertentu sehingga gen dapat dimodifikasi dengan presisi tinggi. The next measure is question 8. Why was the human insulin gene initially difficult to express in bacteria? Relate this to the structure of eukaryotic genes. Jadi materi selanjutnya itu adalah pertanyaan ke-8. Mengapa gen insulin manusia pada awalnya sulit diekspresikan dalam bakteri? Baru hubungkan dengan struktur gen eukaryot. Nah, jadi gen insulin manusia pada awalnya itu sulit diekspresikan dalam bakteri karena adanya perbedaan struktur gen antara eukaryot dan prokariot, di mana gen manusia itu mengandung intron yang tidak dapat diproses oleh bakteri karena bakteri tidak memiliki mekanisme splitting untuk menghilangkan intron. Selain itu, perbedaan pada promoter dan sistem regulasi juga menyebabkan gen tidak dikenali dengan baik oleh mesin transkripsi bakteri. Akibatnya, meskipun gen telah dimasukkan ke dalam plasmid, ekspresi protein tidak berlangsung optimal. The next material is question 7. Question 9. Explain why plasmids are so important in recombinant DNA technology. Materi selanjutnya adalah pertanyaan ke-9, di mana pertanyaannya jelaskan mengapa plasmid sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan. Jadi, teman-teman juga pasti sudah mengetahui bahwasanya plasmid itu sangat penting. Nah, di mana plasmid itu sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan karena dia berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen asing ke dalam sel inang. Nah, di mana plasmid ini memiliki kemampuan untuk bereplikasi secara mandiri dalam sel bakteri dan sering dilengkapi dengan gen penanda seperti resistensi antibiotik untuk memudahkan seleksi. Dengan menggunakan plasmid, gen yang diinginkan dapat diperbanyak dan diekspresikan dalam jumlah besar sehingga sangat efisien untuk produksi protein seperti insulin. The next material is question 10. Analysis of the positive impact and risks of genetic engineering
on human life and the environment. Jadi itu pertanyaan ke-10. Analisis dampak positif dan risiko rekayasa genetika terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, jadi rekayasa genetika itu memberikan banyak dampak positif, seperti produksi obat yang lebih efisien, peningkatan hasil pertanian, dan pengembangan teknologi industri. Namun, teknologi ini juga memiliki resiko, seperti kemungkinan munculnya organisme transgenik yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, potensi resistensi antibiotik, serta isu etika terkait manipulasi genetik. Oleh karena itu, penerapan rekayasa genetika harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar manfaatnya dapat dimaksimalkan dan risikonya diminimalkan. Oke. Thanks all from our presentation. And thank you. Saya akhiri dengan paraman Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.